Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kamu terbangun pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi? Atau mungkin kamu sering mengalaminya? Ternyata orang yang terbiasa terbangun pada pukul 2 hingga jam 3 pagi itu bukan orang sembarangan. Dia memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, apa saja keistimewaan yang dimiliki seseorang yang dia sering terbangun antara pukul 2 hingga pukul 3 pagi? Mereka yang terbiasa bangun pada pukul tersebut memiliki hal-hal yang luar biasa yang ada di luar dirinya. Artinya, mereka memiliki suatu keistimewaan. Nah, tahukah kamu apa keistimewaan tersebut? Jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi. Dalam dunia spiritual, pada jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Pasalnya, pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang. Karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia yang kebanyakan bersifat negatif. Nah, berikut ini adalah beberapa keistimewaan dari orang yang suka terbangun di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Kembali dari perjalanan spiritual. Ketika kamu terjaga ataupun terbangun di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru kamu alami, maka kamu bisa dibilang baru saja kembali dari perjalanan spiritual kamu. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta untuk kamu. Pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi adalah menjadi waktu entitas spiritual yang terhubung dengan kamu mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan kamu bisa saja berupa makhluk halus yang menempel, kodam pendamping, ataupun bahkan korin dari leluhur kamu. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa kamu dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke alam bawah sadar kamu, maka kamu akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dikarenakan pada saat itu tubuh kamu mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan berbenturan energinya. Energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensinya, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kamu.
seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lain. Diangkat derajatnya oleh Sang Pencipta alam semesta. Ketika hidup kamu sedang berada di dalam keterpurukan, dan kamu mencari jawabannya melalui doa serta ibadah. Kemudian, pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi, kamu sering terbangun dengan sendirinya. Maka artinya, kamu akan segera datang solusi dari Sang Pencipta alam semesta. Doa yang sering kamu panjatkan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada kamu. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur. Sehingga hal inilah yang membuat kamu akan terbangun tanpa sebab yang jelas di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual kamu akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam hal spiritualnya. Memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun, kemudian melanjutkan dengan sholat tahajud ataupun melakukan doa-doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, melakukan meditasi ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika kamu menjalin komunikasi ataupun doa dengan Sang Pencipta alam semesta antara jam 2 hingga jam 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa kamu akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada di siang hari. Untaian doa kamu akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi yang ada di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bila sudah mencapai pada kondisi seperti hal tersebut, maka tidak hanya doa saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan menjadi kenyataan. Memiliki malaikat pelindung yang selalu aktif. Pada rentang pukul 2 hingga pukul 3 pagi, merupakan batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual ataupun gaib. Sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung. Mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode ataupun pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi, ketika kamu terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar ataupun hal-hal yang mungkin aneh pada jam ataupun layar HP,
maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut ataupun hal aneh tersebut. Bisa jadi makna di balik angka-angka kembar, hal-hal aneh yang kamu lihat akan membawa solusi ataupun jalan keluar dari problematika yang sedang kamu hadapi. Atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung kamu yang akan selalu aktif dan mengatakan bahwa kamu tidak sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Mereka akan berperang dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian, tentunya syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra yang ada di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Bila kamu lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan kamu akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga kamu akan tahu jika ada sesuatu hal yang akan terjadi. Misalnya ketika ada kiriman ataupun guna-guna ataupun adanya energi negatif yang datang, kamu akan mudah untuk merasakan kehadiran hal-hal tersebut. Santet ataupun guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga ataupun melek. Itu mengapa leluhur melarang untuk tidur sore-sore. Jika kamu ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat ataupun pusar yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Kedua hari tersebut, kemurnian energinya dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya. Sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang beberapa keistimewaan untuk orang-orang yang suka tiba-tiba terbangun di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Banyak hal-hal keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut yang mungkin masih banyak yang belum menyadarinya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat, berguna untuk kamu. Namun, untuk selalulah diingat, untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.